Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila dinil Islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentunya mari kita senantiasa tidak henti-hentinya mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita masih bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi catatan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita harapkan syafaatnya, Nabi yang sangat mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kalau kalian panjenengan kelak angsal syafaatipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kajian rutin setiap Ahad pekan yang ketiga. Dan kita mencoba untuk istiqomah membahas tentang tauhid, mutiara-mutiara tauhid, dengan harapan mudah-mudahan ini bisa memantapkan keimanan kita. Mengingat imannya manusia itu iman yang labil, bukan iman yang stabil. Kalau stabil itu imannya malaikat. Di malaikat itu makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah Allah. Tidak ada ceritanya malaikat Jibril mengkorupsi wahyu. Wah, ini wahyu kita boleh ini. Tidak ada kisahnya. Atau malaikat Israel menawarkan, ya apa jatahmu saiki, lek sak miliar tak undur setahun kas. Tidak pernah begitu. Itu malaikat, makhluk yang senantiasa taat. Bahkan malaikat Malik itu loh Bapak Ibu, yang tugasnya menjaga neraka, yang neraka aja dijaga. Tidak pernah iri kepada malaikat Ridwan. Cakwan bojo kok cakwan sak minggu ae. Aku tak jajal ngrasakno kumpul wong sing apik. Sampeyan penak di swarga kumpulane golongane wong sing saleh, minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin, kolane para nabi, para rasul, orang yang syahid, orang-orang yang baik. Lah awake iki ndek kene kumpulane golongane minal mundemin wal telerin. Tidak pernah begitu. Itu saking taatnya. Maka posisi manusia berada di antara itu. Rasulullah bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Imannya manusia itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang down. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah.
Yang bisa menjadikan iman ini bertambah, paling tidak stabil, itu adalah ketaatan kepada Allah, termasuk sholat berjamaah, termasuk menghadiri majelis ilmu dalam rangka gizi rohani, nutrisi rohani. Seringkali saya sampaikan, kadang-kadang orang itu kan sekarang ini banyak yang berpikir bagaimana hidup yang enak, tapi jarang yang berpikir bagaimana mati yang enak. Padahal kira-kira ada enggak kepastian kita itu besok matinya enak? Betul. Dan termasuk cara nih noto mati sing enak ingin iki menghadiri majelis ilmu. Ya napa sih Bapak Ibu mati sing enak? Mati sing enak niku satu, kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Sehingga kita itu matinya dengan tenang karena sudah banyak kita menanamkan kebaikan. Cara wong lunga ngoten niku sangune wis akeh, tenang. Coba jenengan nek sang lungone ngepres, kira-kira kita lunga niku tenang napa mboten? Nah Surabaya misalnya sang 1.000 ngoten mawon. Waduh. Bisa wis piro? Bisa paling gak pun sak 30.000 PP 20.000. Engko nang ngene warung mesti delok daftar harga. Rawon 12.000. Begitu duwe kan. Es teh 4.000. Wis rawone separo wis. Itu kalau lungonya ngepres. Sangunya ngepres waktu bepergian. Lah kalau kita ke akhirat itu dalam keadaan sudah banyak bekal, antara lain yang ngaji begini ini, insya Allah matinya ya husnul khotimah, tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan mati enak itu Bapak Ibu, kalau kita sudah meninggalkan di belakang kita anak-anak yang sholih dan sholihah, itu yang akan menjadi celengan kita nanti di akhirat. Di alam kubur aja akan bisa mendapatkan nikmat kubur lantaran doa dari anak-anak yang sholih. Dan saya ngapunten, sekarang banyak orang itu yang berpikir menginterno anak, tidak pikir mensolehkan anak. Menginterno anak penting, tapi mensolehkan anak ini pertama. Cobalah penghargaan kepada ilmu umum itu lebih banyak daripada ilmu agama. Saya juara nyanyi, itu hadiahnya kadang-kadang jutaan. Oke, tapi juara ngaji kadang-kadang hadiahnya seperangkat alat sekolah, isinya mek buku tulis, pulpen, kali setip. Sekolah-sekolah mahal, ya sekolah-sekolah umum, tapi madrasah TPQ saulan kadang bareng 20.000 kemudian nunggak bolak-balik sampai be ustadnya diwurui ngaji aja-ajaan. Lha kok waca ning arep bapak yo, cek ngerti lek bapakmu, cek ngerti lek awakmu iso. Nggih Ustaz. Ba fatka baya fatkaya ro fatkaro bayaro. Diwaca ning arep bapakmu. Pak, ya aku mau diurui Ustaz. Eja-ejaan. Ya boleh, bapak seneng. Ya boleh tak rungokno nih. Ba fatka baya fatkaya ro fatkaro bayaro. Jare bapake, "Oh iya le, bapak sareng ora gambar PP. Iki wis tak nyender aku iki le." Wis, saiki ganti tawuruhi, engko waca dengar be Ustaz. Masih bapak eling ngene ben yo tau ngaji. To fatka to ro fatka ro ko fatka ko to ro ko. Diwaca dengar be Ustaz. Ustaz kula kali bapak diulangi ejajan dia. Ya boleh. To fatka to ro fatka ro ko fatka ko to ro ko. Cari ustadz, lemon mulai saiki Pak Doma Buya Fatkaya Ro Fatkaro Buyaro. Lah begini nih Bapak Ibu ya, kurang perhatian. Maka tauhid ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita supaya kita besok mati enak. Yang ketiga, mati enak itu Bapak Ibu, mati yang kemudian kita dapat undangan dari Gusti Allah. Undangannya sudah ada itu di Quran surat Al-Fajr ayat terakhir itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Artinya kita sudah, hati kita tidak ada beban. Makanya ngaji ngeten iki kalau sering nyampaikan ini mahal Bapak Ibu. Tidak semua orang kerso ngeten iki. Nggih, ya senaosa kali sendet, kali sembojo, boten masalah. Tetap sah, ngajinya tetap sah. Lho bahkan jenengan betul kasur cilik-cilik terus layar betul-betul napa-napa. Sing penting ngaji. Karena ngaji begini kan tidak patek diminati saat ini. Kemarin malam itu ada konser SO7. Wah, istilahnya apa? Selaon. Itu katanya tiketnya 300.000 saat malam. Pinten? Sekitar itu ya. Loh, niku loh. Sing dugi antri kok ngoten. Padahal mek nyanyi-nyanyi dong. Betapa bersyukurnya panjenengan semua ini yang sudah tidak tertarik mengikuti seperti itu. Karena mana nggih boten pantes. Lek pun sepuh mesti kekel delok konser niku lho, Pak. Mbah, gak digoleki putrane jenengan iki. Wis sepuh kok melok konser. Jenengan ini sudah usia-usia yang pantas untuk ngaji, ini pantas, Bu. Pantas. Maka kita istiqomah ngaji tauhid, nggih. Insyaallah ngaji tauhid ini ya sampai mati. Karena kayak Nabi itu di Mekah pertama yang diajarkan beliau ya tauhid ini. Tauhid ini. Tadi itu supaya menyirami hati kita. Karena kadang-kadang iman itu lek teko sergepe, waduh setengah telu wis tangi, tahajud. Malaikat wis tanda tanya iku ut mesti ana butuhe, mesti ana butuhe. Temenan. Tahajud lho Gusti kula pakai sore wayah risan Gusti kopioan. Kula butuh sanget Gusti, kula butuh sanget Gusti. Kula nyuwun jenengan muga-muga angsal nggih, muga-muga angsal. Lek mboten angsal Gusti, kula meni leren tahajud. Insyaallah boten ngoten nggih. Insyaallah istiqomah. Nah, ketika kita sudah mempunyai satu keimanan yang mapan, hidup ini akan menjadi indah Bapak Ibu. Yang berat akan terasa ringan. Contoh kemarin kita baru saja memperingati tahun baru Islam 1400 pinten? 1448 Hijriah. Berarti jangan hafal nggih bulan-bulan Islam nggih. Insyaallah nggih 1 Muharram, Februari. Ya soalnya bayaran itu 1 Januari Pak, bukan 1 Muharram. Jadi lebih hafal Januari. Padahal semua rangkaian ibadah itu ya pakai bulan penanggalan Islam itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, insyaallah mudah-mudahan hafal. Sekarang tanggal berapa? Muharram. Tanggal 6 Muharram. Insyaallah. Penanggalan Islam ini kenapa dikatakan Hijriah? Hijriah. Ini diawali perhitungannya ketika itu para sahabat berdiskusi untuk penanggalan Islam ini kira-kira kita awali dari mana ya? Apa kita awali dari lahirnya Kanjeng Nabi? Apa kita awali dari diutusnya Rasulullah menerima wahyu? Apa kita awali dari peristiwa hijrah ini? Rupanya peristiwa hijrah inilah yang kemudian dijadikan awal. Kenapa? Karena peristiwa hijrah ini merupakan titik awal ya kebangkitan umat Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, apa kaitan dengan tauhid ini? Ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabat itu betul-betul menghadapi sebuah situasi yang tertekan di Mekah, diboikot, diintimidasi. Bahkan ketika Rasulullah ditinggal paman tercinta Abu Thalib dan istri tercinta Ibunda Khadijah, Rasulullah sampai diancam untuk dibunuh. Kan ngoten ceritanya. Ini kita sedikit kaitkan tauhid dengan hijrah ya Bapak Ibu, supaya kita lebih
faham lagi betapa tauhid ini akan bisa menghasilkan sebuah kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Sudahlah Bapak Ibu, tiang itu ngapunten, wis gumantung kita Gusti Allah beres. Hidupnya akan diberesi sama Gusti Allah. Rumusnya ngoten nih, yakinlah itu Bapak Ibu. Bahasa yang lagi ngetren sekarang itu ya, kita cukup mengangkat tangan, biarkan Gusti Allah yang turun tangan. Itu bahasanya apa? Bahasanya di perahu tuh. Sering kalau contoh akan nih, kalau nama koperasi kan ngeling atasnya. Nama koperasi ini komunitas pecinta rondo anak siji. Ini di perahu tuh waktu itu. Jangan ikut Pak, anggotanya Pak. Koperasi, aku kan anggota koperasi ya. Akhirnya koperasi simpan pinjam Bu. Tiba-tiba komunitas pecinta rondo anak siji. Ya tentu rondonya sing kempling lah. Allah perahu tuh. Kita cukup angkat tangan, biarkan Gusti Allah yang turun. Tapi kan gak bener juga itu, bener juga. Nah, ketika itu Rasulullah sedang berada dalam situasi yang sangat menderita. Bahkan dalam catatan sejarah, ketika itu semua kabilah-kabilah yang ada sepakat, jadi Muhammad itu sekarang pelindungi. Kemarin kita masih sukan Abu Thalib. Abu Thalib orang tua yang dihormati, disegani. Kemarin kita masih sukan Ibu Khadijah, orang kaya raya yang dihormati. Saya kira lulu wis gak ono, sapa dekengan. Mereka nggak tahu kalau Kanjeng Nabi itu dekengan pusat. Sudah kumpul masing-masing kabilah sepakat. Pokoknya dino iki Muhammad kudu mati, meninggal, harus dibunuh. Dan kita harus mengapresiasi siapa yang bisa membunuh Muhammad, maka akan kita berikan hadiah 100 ekor onta. Zaman itu loh Bapak Ibu, onta ini termasuk kendaraan paling mewah. Kok terusane iki Innova, Ribon. Siapa bisa membunuh Muhammad, hadiah langsung 100 Innova. Langsung jadi dalam dadak kan. Siapa kita kepencut. Maka masing-masing ahli pukul itu, tukang pukulnya kabilah-kabilah itu sepakat, ayo kita geruduk omahe Bu bengi marisa. Nabi bukan tidak tahu Pak, Nabi itu punya asisten pribadi malaikat Jibril. Nabi boten langsung terus pesen tiket berangkat ke Madinah, boten, tetap nunggu perintah Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah itu bergantung kepada Gusti Allah. Beliau yakin Gusti Allah yang menata saya, bukan saya yang menata hidup saya. Itu lo tauhid. Kadang-kadang kalau kalian jadi kan minteri Gusti Allah. Itu oleh duit sampe ini, kok tak gawe, kok tak rencana, entek rencanane Pak. Tiba-tiba barang wis digawe napa? Wis digawe reng-rengan ngoten niku, iki oleh duit sampe ini misalnya bayaran. Kuwi kita gawe, kok tak gawe. Tiba-tiba nang jeding sikile tiba kecekel nang rumah sakit entek 2 juta. Wis ilang rencanane entek. Itu kan rencana kita. Maka Rasulullah tenang saja itu. Dan betul juga Bapak Ibu, ya sudah sering mendengar kisah ini. Ketika itu Rasulullah sudah berada dalam situasi terkepung. Ketika Ba'da Isya di rumah beliau itu ada 3 orang, Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah 2 orang ini, Ali dan Abu Bakar ini adalah orang hasil didikan Rasulullah. Tauhidnya sama Rasulullah sudah dimantapkan imannya. Sehingga ketika itu di luar sudah dikepung, Nabi mengatakan, Abu Bakar, sama ikut saya ya. Dan pun dengan Nabi, kita hijrah ke Madinah. SK sudah turun ini. Abu Bakar tidak menjawab. Lah, dalu-dalu kan Nabi, mau bajing-bajing isu-isu. Mari-mari subuh atau mari-mari ngopi enak aja Nabi. Kali mana nanti ngarep para pembunuh bayaran sudah mengepung. Ya apa caranya itu? Tidak begitu Abu Bakar. Abu Bakar dengan mantap menjawab, labbaik ya Rasulullah. Siap ya Rasulullah. Ali, kamu malam ini tidur di sini ya. Kamu tidur di tempat tidur saya. Padahal koyo kan ngeten. Lah kok lek dikira Kanjeng Nabi lah dibeleh wae. Gitu. Malam itu tidur di tempat tidurnya Rasulullah, resikonya dibunuh.
Tapi apa? Ali yang masih muda ini, labbaika ya Rasulullah. Siap ya Rasulullah. Jadi kalau iman naik muruk itu tinggi lah. Nggak saya ngapunten. Ada satu pertanyaan, apa tidak bisa Rasulullah itu ketika hijrah sama Gusti Allah tiba-tiba di Nabi mek ngeten tok moro cilik nang Madinah, apa ndak bisa? Bisa. Nabi itu tembus 7 lapis langit kok. Isra Mi'raj itu Pak. Sangat bisa. Tapi kenapa kok Kanjeng Nabi harus ke loro-loro? Ini loh pelajaran. Ini mengajarkan kepada kita umatnya, seolah-olah Kanjeng Nabi dawuh, umatku hidup ini berjuang. Kepingin swarga ya kudu ngaji, kepingin swarga ya kudu sholat subuh. Ndak bisa. Hidup itu bersantai. Kecilnya dimanja-manja, mudanya foya-foya, tuanya kaya raya, matinya masuk surga. Jari malaikat lah kok nyimut. Surga itu butuh perjuangan. Jangan itu kan berjuang Bapak Ibu, berjuang toh. Wayang Ahad pagi orang bersantai-santai jalan mau ke sini. Ndek kene sing ceramah arek cilik kok gelemen aku iki tuwek dituturi wong cilik. Iki lek gak legowo kan mboten kersa jenengan. Lho kene mboten, Pak. Nggih. Akhirnya jenengan kan sanjang wis aku bapak sing ngaji sapa sing penting aku golek ridone Gusti. Pas sing isi arek iku aku pokoke nek aku ngaji. Sakjane yo gengsi aku. Mosok aku dituturi arek wingi sore. Wong aku arek wingi isuk. Nabi kemudian ya diajari oleh Allah Ta'ala berjuang. Sehingga kemudian Nabi dengan Abu Bakar itu keluar. Di sini kemudian mulai nampak pertolongan Gusti Allah. Orang-orang yang mulai marisak mangus ancang-ancang. Nabi keluar tidak melihat, boten ketok. Ini diceritakan dalam Quran surat apa? Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aqsaynahum fahum la yubashirun. Pertolongan Allah datang di luar perkiraannya Rasulullah. Tapi ini ini kehendaknya Gusti Allah loh, bukan kehendaknya Kanjeng Nabi. Coba ayat ini jangan baca ketika Pak, cekatan polisi Pak. Lali gak gawa helm. Wis santai ae. Kanjeng Nabi gak ketok kok. Baca alna min baini aidi. Terus aja kenapa? Enggak apa-apa, terus kenapa? Kok diprit lho, ketok apa? Ketok. Lho ketok helm Pak. Artinya ini kalau karep kita ya nggak bisa Bapak Ibu. Itu karepnya Gusti, kersane Gusti Allah. Qadarullah namanya. Sudah ini iman. Loh iman itu kalau sudah koneksinya kepada Gusti Allah beres, nanti Allah Ta'ala akan menolong dengan caranya Gusti Allah. Nabi kemudian menempuh perjalanan yang mestinya itu Madinah itu di arah kidul misalnya. Nabi itu ngalor dhisik Pak. Untuk apa? Berstrategi mengelabui orang-orang yang sing nguber-nguber kayak Nabi. Sehingga Nabi 2 hari 3 malam lamanya beliau bersembunyi di dalam gua, namanya gua Sur. Sawah nu Bang, ibadah haji diajak ke sana. Mudah-mudahan saged mriko nggih. Nginep 3 dina wonten mriko nggih. Eling-eling kaya Nabi pas hijrah. Subhanallah. Ketika itu Nabi sampai tertidur di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar menangis. Tetesan air matanya sampai ke wajah Rasulullah. Kemudian Rasulullah terbangun. Wahai Abu Bakar, menangis kan engkau Abu Bakar? Enggak kanjeng Nabi, kula nangis kanjeng Nabi. Menyesalkan engkau ikut aku, sehingga kamu ikut sepurane Abu Bakar sama tajak soro. Boten kanjeng Nabi, kula nangis boten niku. Kula nangis jenengan kanjeng Nabi. Jenengan iki manusia mulia. Jenengan ini asrafil anbiya wal mursalin. Nangis Pak kita bisa ini. Kok harus keloro-loro seperti ini kanjeng Nabi? Mbok yo jenengan nyuwun Gusti Allah langsung dibawa ke Madinah. Supaya dijemput Alphard pakai Grab. Nek kiai kan penak Pak. Gitu. Waduh motor api-api ya iki. Alphard. Apa? Pajero. Kau dong hari
Ini karena ini kelasnya guru ngaji. Mbok ngoto ya Nabi, apa kata Rasul? Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Abu Bakar sama enggak usah sedih. Ayo dinikmati kebersamaan kita dengan Gusti Subhanallah. Subhanallah. Yang dilewati itu gurun pasir yang gersang dan tandus, Pak. Kurang lebih 450 km. Betul, Pak? Mekah Madinah itu. Kalau ke sini ya kira-kira sampai Semarang. 450 km. Kendaraannya hanya seekor onta. Kalau siang panasnya membakar kulit, kalau malam dinginnya sampai menembus tulang. Tapi menikmati itu karena apa? Kenapa itu? Iman. Bahkan ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, orangnya sugih, cara mriki itu tukune kathah, ditinggal kabeh Bapak Ibu. Budal nang ngene Madinah niku nol. Ini perjalanan iman. Ini tauhid yang mantap. Jadi kalau sudah iman mantap, tapi ngeten iki lho Bapak Ibu, diomongno gampang, dipraktekno kudu angel, kudu proses. Moga nyoba kita itu bergantung secara kuat kepada Gusti Allah. Apapun masalah, datanglah kepada Allah. Tapi nyuwun saya ngapunten, jangan datang kepada Gusti Allah itu kalau ada masalah saja, Bu. Ya. Rasulullah memberi pesan, "A'rifillaha firraha, ya'rifka fisyiddah." Ingatlah kepada Allah Ta'ala ketika kamu dalam keadaan lapang, supaya nanti kamu diingat oleh Allah Ta'ala ketika kamu dalam keadaan sempit. Lek pas sehat, eling Gusti Allah. Lek pas lara biar diingat sama Gusti Allah. Lek sehat, lari gak sembahyang, gak mau bareng loro, ya Allah. Ya Allah. Cari malaikat muga-muga loro terus. Mergo lek loro eling Gusti Allah. Lek sehat jadi rekreasi tok ae. Ini pelajaran dari peristiwa hijrah. Meninggalkan kampung halaman, apa enggak di hati ini terasa tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan, meninggalkan kerabat yang berbeda akidah, panggilannya panggilan iman. Bahkan Rasulullah kemudian mempersatukan antara orang Muhajirin dan Ansor. Orang Muhajirin adalah orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Orang Ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Mekah. Dua kelompok ini sebelumnya tidak pernah kenal, juga mboten mampu dulur, tapi dipersaudarakan oleh Rasulullah. Dipersaudarakan karena apa? Iman. Jadi Nabi itu caranya begitu. Kamu nanti di rumahnya ini ya, kamu di rumahnya ini ya. Abdurrahman bin Auf tadi disuruh tinggal di rumahnya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini podo-podo pedagangnya. Jadi biar nyambung ngomong-ngomongan. Sa'ad bin Rabi mengatakan, "Wahai Abdurrahman, selamat datang di Madinah. Kita dipersaudarakan oleh Rasulullah karena iman. Saya punya rumah ini 2 petak, nanti yang satu untuk sampean, yang satu untuk keluarga saya. Saya di pasar itu punya toko 2 petak, nanti yang satu untuk saya, yang satu untuk sampean." Sampai begitu, Pak. Yang paling istimewa, saya punya 2 istri Abdurrahman. Tak terus sampai gak dirujuk. Saya pilih salah satu dari istri saya, besok saya ceraikan sampai nikahi. Jangan apa kira-kira tawaran itu datang kepada saya. Wah, sun dia matur sun. Tapi Abdurrahman tidak begitu. Ini nyata ini, Pak. Ini terjadi dalam sejarah. Kemudian Abdurrahman mengatakan, "Barakallahu fika wa malika wa ahlika ya Sa'ad." Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda, memberkahi keluarga Anda, memberkahi rezeki Anda, wahai saudaraku Sa'ad. Saya bukan menolak penawaran Anda, tapi saya akan lebih senang kalau saya sampai kasih tahu di mana jalan ke pasar. Saya tak berusaha supaya tidak menjadi beban bagi saudara saya. Subhanallah. Ini persaudaraan karena iman. Jadi intinya iman itu kalau sudah murub, Bapak Ibu, yang berat menjadi ringan. Nah, kalau itu ditawarkan pada orang yang ya
Katakanlah kepada saya, katakanlah ya dengan senang hati, oleh omah, oleh toko, oleh bojo. Waduh wis nyaman di Madinah ya mek ongkang-ongkang tok, malah menjadi beban. Ndak mau Abdurrahman. Dan Abdurrahman ini terkenal sahabat sing gak iso melarat Bapak Ibu. Masuk dulunya ditinggal ndak diurus. Ten Madinah sugih maneh. Ya, pernah itu suatu ketika dalam catatan sejarah itu saking apa ya Abdurrahman ini saking wis biasa sugih blenger, kan aneh blenger sugih. Lek kula kalian kan blenger gak patek duwe akeh. Iki blenger sugih bingung. Kok timbang dadi pertanyaan, coba sih ya kurma saya ini tak biarno bosok. Cek gak payu. Tadi beberapa lapak kurmanya itu dibiarkan, dia enggak ngurus itu sampai bosok. Lah kok apa yang terjadi? Beberapa waktu ada seorang utusan dari Raja Yaman. Raja Yaman atau Raja mana pokoknya dari sebuah kerajaan tetangga. Itu di daerah kerajaan itu sedang terjadi wabah penyakit yang menular. Obatnya itu kurma bosok. Jadi karepe dirugekno, malah itu larang. Karena sangat membutuhkan dan negara itu negara kaya. Negara semarat kan ini. Nek sing ngomong gak iso sugih. Iki gak iso melarat. Itu Abdurrahman bin Auf. Inilah sahabat-sahabat yang dididik dengan iman, langsung ditarbiyah, dididik oleh Rasulullah, imannya mantap. Abu Bakar itu ketika hijrah seperti orang bingung Bapak Ibu. Kadang-kadang melakukan disi kanjeng Nabi, kadang-kadang ngeremi. Kadang-kadang disandingi kanan, kadang-kadang disandingi kiri, kadang-kadang sampai Abu Bakar itu tahu mau nyerah, mengitari Rasul. Ada apa dengan sama ini Abu Bakar kok kayak orang bingung? Ya Rasulullah, saya ini kadang-kadang merasa musuh itu di depan kita, maka saya maju ke depan. Apa hebat itu? Kadang-kadang saya merasa musuh itu di belakang mengejar, maka saya mundur ke belakang. Kadang-kadang saya merasa musuh itu di samping kanan, kadang-kadang saya merasa kita dikepung, maka saya muterikan jenengan. Kalau memang mati biar saya dulu ya Rasulullah, Anda jangan. Tamengnya Rasulullah. Itu Abu Bakar. Padahal yang saya ngapunten umpomo Abu Bakar ini mau hidup nyaman, beliau itu orang hartawan, kaya raya. Untuk apa harus keloro-loro? Gitu Bapak Ibu. Ini karena berjuang mendapat surga itu ya begitu itu. Kadang-kadang ngaji seminggu pisan mau narang-narang iso teko. Nggih. Tapi sawah mriki insyaallah istiqomah nggih. Istiqomah menjarobal. Bolak-balik kalau sampai akan untuk ngaji seminggu pisan Bapak Ibu timbang check up seminggu pindho. Gitu. Untuk ngaji seminggu pisan. Nah, sudah. Kemarin kita sudah membahas dua bab. Yang pertama tentang pengertian tauhid, yang kedua tentang macam-macam tauhid. Ada tiga kan kemarin, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Sekarang kita sampai pada pelajaran yang ketiga. At-tauhid awal wajibin alal abid. Tauhid ini adalah kewajiban pertama bagi seorang hamba. Ini Pak. Tadi kalau kalian dengan ibu ibarat bangun rumah, itu mesti pondasi dhisik. Tidak mungkin bangun rumah genteng sih pondasi kiri. Tembok sih karena pondasinya ambruk semua itu. Jadi intinya tauhid ini adalah pengokoh bangunan keislaman yang ada dalam diri kita. Jadi tauhid ini merupakan pondasi. Dasarnya Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Yang pertama ini dasarnya. Jadi penjelasan tentang tauhid ini harus ada dasarnya Bapak Ibu, dari Al-Quran ataupun hadis. Tidak boleh asal bunyi. Ngaji itu harus ada dasarnya dari Quran dan Sunnah. Sedapat mungkin ngaji itu harus menghindarkan dari menurut saya, itu tidak pakai anu itu. Ya. Kalau menurut saya itu kan berarti ya, bisa terbantahkan. Tapi kalau sudah Al-Quran dan hadis tidak bisa dibantah. Tinggal kita iman atau ingkar gitu aja, kan begitu. Nah,
Surat Muhammad ayat 19 ini menunjukkan bahwa tauhid itu adalah kewajiban pertama seorang hamba. Dan tauhid ini mahal Bapak Ibu. Seringkali saya sampaikan, dunia seisinya ini pun tidak nyocok dengan iman yang ada dalam hati kita. Maka kita bersyukur. Inilah nikmat yang paling mahal. Nikmat iman ini. Nikmat iman ini nikmat yang paling apa Pak? Paling besar. Yang paling mahal. Nikmat iman ini. Yang kata Sayyidina Ali, inna min aimi dunya yakfikal islamu nikmatan. Sesungguhnya di antara kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, rumah mewah, mobil mewah, pangkat jabatan, sesungguhnya cukuplah bagi kita nikmat iman ini, nikmat yang paling besar. Alhamdulillah. Kita terlahir dari orang tua yang Islam, bapak ibu kita Islam, sehingga kita jadi orang Islam. Kalau kita terlahir di Soviet, mungkin ya kita bisa komunis. Di Cina kita lucu. Kok alhamdulillah lahirnya tenggene Karangploso. Buatan Pancet, bapak ibu kita Islam. Ini nikmat yang luar biasa. Duit 3 miliar, 4 miliar tidak nyocok Pak. Jangan mau dikasih gas 4 miliar. Syaratnya kudu murtad. Mau? Tidak mau kok kalau sing kei. Kira-kira didokno ngoten ya sotok, tapi ya tidak ada apa-apanya. Utamanya dikasih 1 unit rumah di mana itu? Di Hawaii itu, perumahan elit, sak montore pisan. Mari ngono dijatah saulan 30 juta, gak usah kerja, syaratnya siji, tinggalkan Islam. Tidak mau kita, tidak mau. Terus aduk seperti ini hidup pas-pasan, tapi iman mantap. Okay. Dan ini mudah-mudahan sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran surat Muhammad ayat nomor 19, lagi bisa panjenengan kaji ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi la ilaha illallah ini harus diketahui. Artinya diilmoni. Kenapa sih Rasulullah itu kok sampai 13 tahun mengajarkan la ilaha illallah? Karena mengajarkan bukan hanya mengucapkan. Kalau mengucapkan apalagi orang Arab, tidak sampai 1 menit selesai. Ya mana Bapak Ibu? Tapi yang diajarkan Rasulullah adalah bagaimana memahami kalimat ini sehingga merasap dan merasuk dalam hati, menjadi sebuah keimanan yang kokoh di dalam hati. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta kecuali hanya kepada Allah. Ini sip ini kalau sudah matang. Makanya diawali dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus diilmuni apa yang bisa menguatkan iman, apa yang bisa membatalkan keislaman. Kalau orang sudah tauhidnya ini mantap, tidak akan ada Pak orang mengatakan semua agama sama, itu tidak ada. Itu merusak iman ini. Ada kan ya, atas dasar toleransi mereka mengatakan agama apa podo ae. Kita ini hidup berbangsa bernegara harus rukun. Oh, tidak bisa begitu Pak. Jangan takut saudara jenengan yang teman atau konco lah, yang non muslim. Jangan tanya apa semua agama sama. Mereka akan menjawab tidak. Mereka akan mengatakan agama saya yang paling benar. Kita pun juga demikian. Kita tidak boleh mengatakan semua agama sama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam.
Aila dina mandiyun inda wa siwa al-Islam. Jadi agama yang diterima itu hanya Islam, selain Islam tidak. Maka kalau toleransi tidak harus kemudian menyamakan. Toleransi itu ajaran Islam itu lakum dinukum, berarti itu sudah sih, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Natal ya Natalmu, Idul Fitri Idul Fitriku. Kamu tidak usah mengucapkan selamat Idul Fitri nang aku tidak akan mengucapkan selamat Natal kepada kamu. Yang penting aku yo ojo diganggu salat Idul Fitri, gerejamu ya gak tak bom. Silakan kamu menjalankan Natal, begitu. Termasuk yang pernah saya sampaikan, salamku ya salamku, salammu ya salammu, tidak ada salam lima agama. Ini kan rada diusulkan itu Pak, itu bahaya loh Pak. Dan rata-rata itu kan yang mengucapkan itu kan pejabat dengan dasar mengayomi semua. Enggak begitu caranya. Kalau kita Islam tauhidnya kuat, tidak mau. Toleransi itu tidak begitu. Kita menghormati, tidak mengganggu, itu sudah cukup. Ranahnya ranah ibadah, ya lakum dinukum. Sekarang kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, rahayu, om santi, santi pundi om, santi om. Santi nang pasar le. Apa ya sudah. Kalau mau kita memberi salam pada beragaman, cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang selain Islam, saya ucapkan selamat pagi atau malam kok, beres itu. Atau karena salam ini kan ada aturannya Pak. Saya ucapkan selamat ya juga tidak boleh ya, tidak boleh kita mendoakan selamat kepada orang non Muslim. Kalau mereka kirim salam ke kita jawabnya gimana Pak? Waalaikum saja, begitu ya. Kalau ada saudaranya dengan non Muslim, assalamualaikum, waalaikum saja, tidak waalaikumsalam, waalaikum saja. Saja ini tambahan pulau untuk tubuh. Saja aturannya waalaikum waalaikum saja. Gece ketoke koyo jangkep untuk padahal nggih padha niku waalaikum saja. Ini iman. Kita ndak usah mikir sok toleransi kebablasan. Sampai Menteri Agamanya itu kemarin kan mengikuti upacara ya, alasannya saya kan Menteri Agama itu agama yang ada di Indonesia, bukan Menteri Agama Islam. Loh ya apa sih? Loh kan ini menteri loh Pak, profesor dokter loh. Sekolah wis dhuwur kakean S, akhirnya ngilang. S1, S2, S3. Ya mestinya kan namanya Kementerian Agama, walaupun dia itu mengayomi semua agama, kan punya ini yang bagian agama Hindu, kan begitu, bagian agama Islam, kamu datang, begitu kan selesai. Napa mulai wayah Natalan macak koyok pendeta, wayah galungan macak koyok wong Hindu. Ini namanya mendem mendemangan KKNS, mendemangan S. Rasulullah itu di Madinah, beliau juga mengayomi Yahudi, Nasrani, tapi keimanan jelas, tidak boleh kemudian Buya Hamka kita jadi ketua MUI, beliau berfatwa haram hukumnya umat Islam mengucapkan selamat Natal tahun 80 itu. Dipanggil presiden, Buya, ini mengganggu toleransi Buya. Loh memang tauhidnya begitu, kata Buya Hamka. Ini tidak bisa, harus diubah. Saya tidak mau, lebih baik saya mundur jadi ketua MUI. Tegas. Lah saat ini boten, itu aja ubah, boten ah. Nggih pun kula ubahi, sing penting wani piro. Waduh. Ulama-ulama dulu itu tegas. Jadi ini iman, tidak mungkin jenengan nanti jamaah pengajian ahad pagi ini kalau sudah imannya mantap, kemudian Natalan. Aku gak ngucapno kok aku, mek kirim WA, padha mawon Bu. Kok sik dinyang mawon. Nek kirim WA kan gak ngomong. Sing ngomong kan HP ini. Tapi tangan besok akan ditanya. Tangan kon bisa tahu kirim yo WA ngucapno selamat.
Engko Rio Cina gongsi pace malu gawe klambi Cina. Waduh. Padha karo napa Indomaret itu loh. Ya, pegawai ini kan kasihan sebenarnya pegawainya itu. Ya. Dia sebenarnya hanya bekerja mencari nafkah, tapi perintahnya itu mengganggu keimanan. Ya walaupun hati kita tetap tidak goyang, tapi itu mengganggu. Nah, ini kalimat la ilaha illallah. Harus kita ilmui, harus kita tancapkan dan tanamkan secara mendalam, termasuk kepada generasi penerus. Jadi kalau kita tadi itu ingin mati enak, meninggalkan anak-anak di belakang kita yang soleh dan solihah, sangonilah anak itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ajarkan anak itu takut kepada Allah. Nah, sekarang orang tua kadang-kadang nggak mengajarkan anak itu wedi orang tina Gusti Allah. Anak gak gelem turu, ayo bu, kalau nak kucing kilo ceng. Ada gak gelem turu ceng. Si tadi kucing bapaknya, ya mayang bul, kucingnya teko iku lho. Akhirnya mati aku kucing. Niku lek arek pinter to gede didik mesti kanan. Kok ana pindahe Pak, cek pengen kucinge. Ya. Ajarkan kepada anak-anak kita tauhid. Walaupun ini berat, tapi harus. Nanti jadi apapun dia, kalau tauhidnya mantap luar biasa. Jadi insinyur, mau bangun gedung, berdoa kepada Allah Ta'ala, sholat malam. Tapi nek gak tauhid kate bangun gedung ditanduri ndase wedhus, tanduri ndase apa disyarat-syarati, golek dino. Ini tauhidnya enggak mantap. Jadi dokter mau nyuntik pasien, bismillahirrahmanirrahim, ngasih resep. Ini resepnya ya Bu, berdoa mudah-mudahan dan ini Allah memberi kesembuhan. Saya hanya berusaha. Oh, dokter yang tauhidnya mantap. Jadi pejabat tauhidnya mantap. Apalagi dia punya anak buah. Mulai hari ini sejak saya jadi pimpinan di sini, jam 11.15 semua kesibukan kantor istirahat. Kita sholat zuhur berjamaah. Lah ini kalau sing dawuh niku ono duwe pangkat jabatan mandi, Pak. Di Malang itu, Malang Kota pernah itu ada peraturan wali kota bahwa semua aktivitas kegiatan 11.15 harus off. Semua pegawai harus sholat berjamaah di masjid. Kita sing muni wali kota mandi, Pak. Tapi nek sing muni ketua RT, ya paling ya saya RT tahun niku ku lha manut. Ini tauhid yang mantap. Jadi pejabat bertauhid, subhanallah indahnya itu. Disodori korupsi uang ratusan juta, tidak mau. Tapi kalau ya tauhidnya sudah goyang, ibarat bangunan rapuh mau ambruk. Itu tentang kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat semua para nabi dan para rasul. Jadi Nabi Adam juga mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Nabi Nuh mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah. Cuma tentu sambungannya Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah. Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah. Musa Rasulullah. Nabi Isa pun mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah. Isa Rasulullah. Jadi Nabi Isa itu kepada umatnya mengatakan, aku ini Rasul, bukan Tuhan. Kok sih ngotot ya awakmu? Kan kasarnya kan ngotot. Aku kudu pangeran, aku kudu Tuhan, aku kira Rasul. Dalam Injil Perjanjian Baru itu kan begitu. Jadi Nabi Isa itu memperkenalkan dirinya sebagai Rasul. Kalau dalam bahasa Al-Quran, ketika beliau masih bayi, kan ada itu dalam Al-Quran surat Maryam itu, beliau berbicara di hadapan orang, qala inni abdullah, aku ini hambanya Allah, abdullah, atani alkitab,
yang nanti aku akan diberikan oleh Allah Ta'ala itu Alkitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan aku adalah nabinya. Itu di dalam Al-Quran. Kalau di dalam perjanjian baru ada kata-kata sekira pukul 3 sore berserulah Yesus Kristus, Isa bin Maryam dengan suara yang nyaring, Eni lama sabaktani, wahai Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ini kan rintihan Nabi Musa kepada Nabi Isa kepada Gusti Allah. Jadi Nabi Isa itu ya memperkenalkan dirinya sebagai Rasul. Lah kasusnya Nabi Isa inilah kemudian diantisipasi oleh Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi itu tidak mau dikultuskan, takutnya nanti umatnya seperti kaumnya Nabi Isa yang menuhankan nabinya. Sehingga Nabi Isa itu kan punya berapa itu? 11 atau 13 sahabat setia yang kemudian dikenal dengan sebutan Hawariyin. Kalau Nabi punya sahabat Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi Nabi dan Rasul itu dalam perjuangan juga ada timnya. Nabi Isa punya sahabat namanya Hawariyin. Surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah. Ingatlah ketika Isa itu mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku kaum Hawari, siapa di antara kalian yang mau ikut aku menjadi penolong-penolong agama Allah? Mereka mengatakan, nahnu ansarullah, aku melok sah. Kan koncone. Ini dakwah ini memang begitu Pak, butuh kebersamaan dalam keragaman. Kembali pada masalah tauhid. Jadi semua nabi dan para rasul mengajarkan kalimat ini. Ini kemudian dikatakan kalimatul wahdah, kalimat yang satu. Ya. Yang Rasulullah mengatakan afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dan kalau kita dengarkan tetangga sekolah itu afdalu dzikri wa lam anahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo soto-soto lakono. Ya, kita begitu kan teman. Afdalu dzikri wa lam anahu la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Setelah tauhid ini mantap, dalam ayat ini dikatakan wastaghfir li dzambik. Ya, maka mohonlah ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Banyak-banyaklah kita ini beristighfar kepada Allah. Ini juga mengundang pertolongan Allah. Ya. Dan juga walil mu'minina wal mu'minat. Maka kita diperintah juga mendoakan saudara kita sesama muslim. Makanya khotib Jumat itu masih doanya itu kan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, bahkan al ahya'i minhum wal amwat. Berarti doa kita kepada saudara sesama muslim yang sudah meninggal itu bisa nyampe. Doa orang yang hidup pada yang mati itu nyampe. Buktinya ketika kita sholat jenazah kita baca apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau jenazahnya perempuan Allahumma ighfir laha. Itu kan berarti doa kita untuk si mayit itu nyampe. Apalagi doa anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Oh, dahsyat ya. Doa orang tua kepada anak pun juga demikian. Jadi apalagi doanya ibu. Bu, jadi kalau kepingin punya anak soleh-soleh ya doakan. Ya walaupun ikhtiar lahiriah disekolahkan, tapi doa itu jangan sampai putus. Itu dahsyat tuh. Kadang-kadang yang jauh banyak orang itu mencari keberkahan ke kiai anu. Dia lupa kalau ada yang lebih dari itu, yaitu doa orang tua.
Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36. Nah ini masih kaitan dengan tauhid adalah kewajiban bagi seorang hamba. Dan tauhid ini adalah merupakan ajaran seluruh para nabi dan para rasul. Mulai Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad itu tauhidnya sama. Yang berbeda apa nih Pak? Syariatnya yang berbeda. Sama Nabi Adam tidak ada hukum waris. Sekarang ke donya ini PPN gak ono, Kementerian Agraria tidak ada. Batas-batas tanah ya ono, sampai nembane ini PPNS. Sama Nabi Adam hukum pernikahan juga demikian. Sama Nabi Adam boleh menikah dengan saudara kandung, karena nggak ada orang lagi. Yang tidak boleh menikah dengan saudara kembar. Di syariat nikah zaman Nabi Adam itu tidak boleh menikah dengan saudara kembar, karena Nabi Adam itu kan putranya itu kan lahirnya kembar-kembar lanang wedok. Dalam satu kisah di sini awal kemudian terjadinya percekcokan antara Qabil dengan Habil. Jadi Qabil itu ganteng, kembarannya ayu. Lah Habil itu gak patek ganteng, kembarannya gak patek ayu. Itu kawan ngilang ngeten, gak gelem. Iri kepada Habil. Itulah kemudian awalnya. Itu syariat. Zaman Nabi Nuh juga demikian, zaman Nabi Ibrahim juga demikian. Ada syariatnya masing-masing. Syariat sholat itu sudah ada, caranya sih boten podo. Syariat puasa sudah ada. Kalau zaman Nabi Daud 1 hari puasa 1 hari berbuka. Itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, al-anbiya'u ikhwatun abna'u allatin ummahatuhum syatta wa dinum wahid. Nabi dan para rasul itu adalah saudara satu bapak beda ibu. Tauhidnya sama, yang berbeda adalah syariatnya. Kalau zaman Nabi Muhammad puasanya puasa yang wajib puasa Ramadan. Itu perbedaan syariat. Tapi intinya sama. Intinya adalah kalimat la ilaha illallah. Ini harus kita pahami. Jadi intinya kalau sudah waktunya habis ya selesai ngajinya. Kalau sudah sampai lebih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mensakinahkan keluarga kita, mensolih-solihkan anak-anak kita, dan mengumpulkan kita semua kelak di akhirat di surganya Allah Ta'ala bersama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun, nyuwun pangapunten. Nasallu minna wa fatul qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.